Karena nakal, Aisyah 7 tahun harus mati di tangan dukun abal-abal yang dipercaya oleh orang tuanya. Malang benar nasib Aisyah, warga dusun Paponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Selama hidup sebagai anak kecil, keaktifannya dan kenakalannya dianggap beban sama orang tuanya. Aisyah Latifatul Humayroh lahir pada tahun 2012 di Temanggung. Saat kejadian naas menimpanya, ia berstatus murid kelas 1 sekolah dasar. Dia dekat sekali dengan kakeknya, paman juga bibinya. Aisyah ceria sekali, mungkin sedikit kelewat aktif menurut orang tuanya, sehingga orang tuanya Aisyah melabeli Aisyah sebagai anak nakal. Entah senakal apa sih Aisyah hingga ayah dan ibunya yang bernama Marsidi, seorang pegawai perkebunan karet, dan Suwartina yang bekerja menjahit di rumah, memutuskan untuk mencari nasihat dan pengobatan ke tetangganya yang berprofesi sebagai dukun. Datanglah Marsidi dan Suwartina ke rumah Haryono, 56 tahun, yang mempunyai rekan kerja bernama Budiono, 43 tahun. Marsidi dan Suwartina yakin Haryono dan Budiono mampu menyelesaikan masalah mereka untuk menyembuhkan Aisyah dan mengubah anaknya itu menjadi kepribadian yang lebih baik. Karena mereka melihat anak-anak asuhan di rumah Haryono itu pada baik dan nurut-nurut. Di rumah Haryono, Marsidi dan Suwartina mengisahkan dan mengeluhkan sikap Aisyah yang katanya bandel yang sulit mereka atasi. Mendengar keluhan itu, Haryono sang dukun langsung melakukan penerawangan terhadap Aisyah. Ia berkata bahwa Aisyah dirasuki genderuwo. Itulah yang menyebabkan Aisyah nakal. Sikap nakalnya itu karena ada genderuwo yang bersemayam di diri Aisyah sejak dalam kandungan, katanya. Sungguh gak masuk akal sih. Orang tua Aisyah menelan mentah-mentah bahwa ada korelasi antara kenakalan Aisyah dengan genderuwo. Ini terjadi di tahun 2021. Bahkan di tahun 2021 lalu, hal-hal mistis dan klinik seperti ini ternyata masih sangat dipercaya oleh warga Indonesia. Terjadilah kesepakatan antara orang tua Aisyah dan kedua dukun itu. Mereka akan merawat Aisyah dengan biaya 6 juta rupiah. Harga yang cukup jika orang tuanya mau datang ke psikolog anak untuk memeriksakan anak mereka secara keilmuan, bukan mistis atau klinik. Persiapan ruwat atau ruqyah pun dilakukan. Pertama-tama, Aisyah harus makan cabai dan biji mahoni. Biji mahoni itu kan pahit ya. Maksud dari biji mahoni adalah jika Aisyah tidak merasakan rasa pahit ketika makan biji mahoni, Aisyah berarti memang kerasukan genderuwo. Dan entah apa saat itu yang terjadi, Aisyah memang gak ngerasa pahit sama sekali ketika makan biji mahoni itu. Apakah sebelumnya Aisyah sudah menerima doktrin, atau dia tertekan, atau ada alasan lain sehingga mengatakan biji mahoni tidak pahit? Inilah yang kemudian menjadi jalan ke proses ruwat selanjutnya yang menyiksa. Pada Desember 2020, Aisyah diharuskan mandi kembang di tengah malam. Tidak cukup sampai di situ. Di rumah itu, di kamar mandinya, di bak ukuran 2 meter x 1 meter, kedalaman 1 meter, dengan air penuh, Aisyah ditenggelamkan kepalanya. Tidak hanya sekali, tapi hingga berkali-kali, mungkin ada 4 kali. Saya benar-benar gak habis pikir, apakah Aisyah tidak meronta saat itu? Apakah Aisyah berpasrah karena ingin menjadi anak baik dan penurut sesuai harapan orang tuanya? Proses ruwat ditenggelamkan ke bak mandi ini dilakukan lagi pada Januari 2021, tidak lama setelah tahun baru. Ternyata pada proses yang kedua ini, dukun Haryono dan Budiono kelewat batas. Pada titik ini, Aisyah udah gak bisa lagi mempertahankan nafasnya. Dia meninggal. Namun kondisi ini tidak dijelaskan oleh Haryono dan Budiono ke Marsidi dan Suwartina. Haryono cuma bilang bahwa Aisyah sedang dalam proses pelepasan dari genderuwo. Dan jika sudah lepas, Aisyah akan sadar sendirinya dan menjelma menjadi anak dengan kepribadian yang lebih baik. Sayangnya Marsidi dan Suwartina terlalu polos untuk mempercayai semua perkataan si dukun abal-abal itu. Setelah ritual ditenggelamkan yang kedua dan Aisyah meninggal tanpa orang tuanya sadari, Haryono meminta orang tuanya untuk membaringkan Aisyah di tempat tidurnya lalu dikeringkan. Gak kebayang sih gimana mengeringkan tubuh anak kandung sendiri yang tidak berdosa, yang padahal saat itu dia sudah tidak ada di dunia.
Rasanya memang aneh aja ya, orang tua Aisyah gak sampai mengecek nadi atau detak jantung Aisyah setelah berhari-hari Aisyah tidak bangun. Mereka totally mengira ini memang proses pengeluaran genderuwo dari tubuh Aisyah, dan Aisyah akan bangun menjadi anak yang baik dan penurut. Sehingga mereka dengan sabar menunggu sesuai arahan si dukun. Setelah proses itu, Budiono si dukun masih datang ke rumah Marsidi untuk mengecek tubuh Aisyah, membersihkan tubuh dengan tisu dan cotton bud 2 kali seminggu dari rentang bulan Januari hingga Maret 2021. Budiono juga menginstruksikan ke Marsidi dan Suwartina untuk selalu menyemprotkan pewangi dan memberikan kapur barus. Instruksi untuk mengaburkan bau yang sebetulnya Budiono dan Haryono sudah tahu kalau Aisyah sudah tidak bernyawa. Proses pembersihan rutin ini menjadikan jenazah Aisyah mengalami proses mumifikasi. Dan mulai April, Budiono sudah tidak lagi datang ke rumah Suwartini dan Marsidi. Maka Suwartinilah yang melanjutkan membersihkan tubuh Aisyah. Proses ini benar-benar tertutup rapat dari mata masyarakat dan keluarga. Apalagi jendela Aisyah selalu tertutup rapat. Rumahnya pun agak jauh dari tetangga, sehingga bau dari tubuh Aisyah tidak tercium. Hingga akhirnya sang paman yang bernama Marianto suatu hari kangen sama ponakannya yaitu Aisyah. Aisyah biasanya mudah ia temui, tapi akhir-akhir ini tidak kelihatan. Dia lalu bertanya pada kakaknya yaitu Marsidi yang merupakan ayah Aisyah. Marsidi menjawab, Aisyah sedang berada di rumah kakeknya di dusun Congkrang Bejen dan tidak mau diajak pulang. Menurut Marianto, saat itu jawaban Marsidi adalah jawaban normal dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Tapi ketika kedua kalinya Marianto bertanya, Marsidi masih menjawab dengan jawaban yang sama. Marianto tertegun. Ada apa yang terjadi dengan Aisyah? Pada Idul Fitri 2021 di bulan Mei, Suratini, Bude Aisyah bertanya juga kepada orang tua Aisyah, di mana Aisyah? Mereka masih menjawab dengan jawaban yang sama. Bahkan Aisyah dikatakan gak mau pulang dan ingin tinggal di tempat kakeknya. Bertepatan dengan momen Idul Fitri itu, akhirnya Suratini dan Marianto sungkeman ke orang tua mereka, kakek Aisyah yang bernama Sutarno. Sambil silaturahmi, mereka ingin lepas kangen sama Aisyah. Tapi jawaban si bapak bikin mereka heran, karena Sutarno sendiri sudah berbulan-bulan tidak pernah bertemu dengan cucu kesayangannya yaitu Aisyah. Marianto pun sebenarnya sudah curiga ketika menanyakan Aisyah yang kedua kali, karena menurut Bude Aisyah, di rumah kakeknya dia tidak pernah melihat Aisyah ada. Apalagi kalau berkunjung ke rumah Marsidi, kamar Aisyah selalu terkunci rapat. Akhirnya pada Minggu 16 Mei 2021 malam hari, mereka semua mendatangi rumah Marsidi untuk menanyakan keberadaan Aisyah. Kenapa selama ini Marsidi dan Suwartina berbohong? Karena tersudut, Marsidi akhirnya mempersilahkan ketiganya masuk dan membukakan pintu kamar yang selama 4 bulan kebelakang hanya mereka yang bisa akses. Sutarno, Marianto, dan Suratini disuguhi pemandangan memilukan. Jasad Aisyah yang sudah mengering tersisa kulit dan tulang terbujur kaku di kasur, tidak bernyawa. Marianto langsung melaporkan kondisi ini ke RW dan Kades setempat. Kemudian polisi dihubungi. Rumah Marsidi langsung ramai. Tetangga yang selama ini kehilangan Aisyah juga akhirnya tahu bahwa Aisyah sudah meninggal menggenaskan. Suratno sangat menyayangkan kecerobohan anak dan mantunya. Menurutnya, Aisyah sama sekali tidak kelewat bandel. Aisyah hanya anak yang ceria dan aktif. Kebandelannya pun masih dalam tahap wajar. Dia mengatakan kalau Marsidi terhasut ketika sedukun mengatakan bahwa sejak dalam rahim, Aisyah itu rohnya adalah roh genderuwo. Dan ketika kecil, Aisyah pernah dikelonin genderuwo. Ya Pak, mikir aja Pak, zaman kayak gini masih ada yang kayak begitu. Jenazah Aisyah langsung dibawa ke RSUD Joyonegoro Temanggung untuk diotopsi. Otopsi mengatakan kalau Aisyah sudah meninggal sejak Januari 2021 sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sementara di luar sana banyak pejuang garis 2 rela menunggu bertahun-tahun untuk mempunyai anak. Pasangan ini, Marsidi dan Suwartina, rela menyerahkan nyawa anaknya ke tangan dukun abal-abal hanya karena anaknya aktif. Mengurus, mendidik, dan membiayai anak memang gak bisa dibilang gampang. Tapi setelah melahirkannya ke dunia, yang merupakan pilihan orang tua, anak punya hak hidup layak dan keluarga yang menyayanginya hingga dia bisa hidup mandiri setelahnya.
Marsidi dan Suwartina akhirnya dijerat pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak subsidiar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP. Sedangkan untuk si dukun Budiono dikenakan pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP. Sementara Haryono dijerat pasal 55 KUHP Junto pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 3 miliar. Tidak ada kata-kata lagi, saya ikut bersedih atas kepergian Aisyah. Saya yakin Aisyah sudah lebih bahagia bersama orang-orang salihah di alam lain. Tuhan sudah langsung merawat Aisyah. Pelajaran bagi orang tua untuk selalu bersabar dalam mendidik anak. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang lagi dan nyawa melayang sia-sia.